Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Erik Juliara Ekananta, yang terhormat Bapak Zainul M. Pulungan, dan yang terhormat Bapak Haji Mamat selaku mentor saya. Terima kasih saya ucapkan karena telah bersedia untuk hadir mendampingi saya dalam seminar paparan laporan aktualisasi ini. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Kartika Purnamasari sebagai guru Bahasa Indonesia dari SMP Negeri 1 Atap Cikoneng. Adapun isu yang saya angkat di dalam aktualisasi ini adalah pembelajaran bahasa Indonesia secara daring kurang efektif. Isu ini saya ambil berdasarkan hasil observasi selama saya menjalankan tugas di sekolah dan berdasarkan hasil diskusi dengan sesama rekan MGMP. Adapun isunya pembelajaran bahasa Indonesia secara daring kurang efektif itu juga berkaitan dengan manajemen ASN. Jadi ketika kita tidak bisa menentukan metode pembelajaran yang baik, maka kita dituntut juga untuk lebih profesional dalam bekerja. Jadi kita harus bisa memberikan kepercayaan dan keantusiasan bagi siswa agar mereka lebih semangat untuk belajar. Karena bagaimanapun juga pelayanan publik terhadap siswa harus terintegrasi. Seperti itu. Kemudian akar masalah yang menyebabkan kenapa saya memilih isu tersebut adalah dari segi metode, yaitu metode pembelajaran secara daring kurang variatif atau monoton, sehingga siswa merasa kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Untuk itu, saya mengambil gagasan kreatif penerapan metode PAIKEM, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 7A SMP 1 Atap Cikoneng. Untuk realisasi kegiatannya, di sini saya membuat 7 kegiatan. Dan alhamdulillah 7 kegiatan 6, yaitu kegiatan memberikan post-test secara daring kepada siswa, itu berubah dari rencana awal. Yang seharusnya dilaksanakan tanggal 10 Agustus, baru terlaksana di tanggal 12 sampai 13 Agustus karena ada cuti bersama. Seperti itu. Kemudian untuk realisasi kegiatan yang pertama yang saya lakukan adalah berkonsultasi dengan kepala sekolah dan wakasek kurikulum. Berikut adalah bukti kegiatannya, dan dalam kegiatan ini dapat dibuktikan adanya whole of government karena ada koordinasi dan kolaborasi dengan kepala sekolah sebagai bentuk dari kepemimpinan beliau terhadap saya pengampu pelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Di sini pun sudah diterapkan nilai aneka yaitu akuntabilitas, kepemimpinan, tanggung jawab, dan ketika bermusyawarah dan berdiskusi itu sebagai bentuk nasionalisme. Tidak lupa juga ketika mengawali pertemuan kami awali dengan 3S, senyum, salam, sapa sebagai bentuk dari etika publik. Kemudian kegiatan yang kedua adalah berkonsultasi dengan wali kelas 7A untuk menerapkan metode PAIKEM. Output kegiatannya di sini wali kelasnya mendapat gambaran mengenai teknis penerapan metode tersebut di kelas 7A. Ini juga sebagai bentuk dari whole of government karena bagaimanapun juga wali kelas 7A ini sebagai penanggung jawab di kelas 7A. Jadi beliau harus mengetahui apa-apa yang akan saya lakukan. Termasuk di sini saya berkoordinasi untuk membuat grup WhatsApp. Seperti itu. Kemudian, untuk realisasi pelaksanaan kegiatan yang ketiga adalah menyusun rancangan kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini output yang saya dapatkan adalah memiliki gambaran awal mengenai materi pokok pembelajaran. Di sini saya menyiapkan administrasi guru seperti Protap, Promes, kemudian RPP, silabus, termasuk materi pembelajaran yang akan saya sampaikan di metode PAIKEM tersebut. Untuk bukti kegiatannya bisa dilihat di sini, dan di sini juga sebagai keterkaitannya dengan manajemen ASN sebagai bukti bahwa guru yang profesional harus bisa menjalankan kewajibannya yaitu membuat administrasi guru. Dan untuk mendapatkan pelayanan yang baik, maka sebagai guru kita harus menyiapkan materi pembelajaran dan metode yang tepat sesuai dengan kondisi di lapangan siswanya seperti apa. Untuk nilai akuntabilitasnya, ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab dan kepemimpinan saya sebagai guru bahasa Indonesia di sekolah. Kemudian dalam penyusunan dokumen-dokumen sekolah, dokumen-dokumen yang saya
blokan di dalam pembelajaran itu kaitannya dengan nasionalisme. Karena di situ saya menerapkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Kemudian di sini juga saya berencana membuat video pembelajaran dan melakukan pembelajaran secara daring melalui aplikasi Zoom sebagai bentuk dari komitmen mutu. Kemudian kegiatan yang keempat adalah memberikan pretest kepada siswa. Ini dilakukan melalui link Google Form. Nah, di sini output yang saya dapatkan adalah memiliki gambaran awal kemampuan siswa mengenai teks deskripsi. Dan ini memang dari hasil kegiatannya terlihat sebelum diterapkannya metode ini, dari 29 peserta, hanya 4 orang yang tuntas. Sedangkan 25 orangnya nilainya masih di bawah KKM. Ini sebelum diberi tindakan atau sebelum diberi metode PAIKM. Kemudian untuk yang kelima, kegiatannya ini adalah kegiatan inti, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 7A dengan menggunakan metode PAIKM. Alhamdulillah, sebanyak 29 siswa di kelas 7A semuanya mempunyai handphone, sehingga tidak ada yang tertinggal informasi dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Nah, di sini outputnya penulis dapat mengetahui kemampuan dan pengetahuan 29 siswa kelas 7A setelah mengikuti pembelajaran dengan menerapkan metode PAIKM. Untuk bukti-bukti kegiatannya, nah di sini kebetulan saya lakukan 2 metode, yaitu pembelajaran secara daring melalui aplikasi Zoom, dan ini diikuti oleh 23 siswa. Sedangkan untuk 6 orang siswa tidak bisa mengikuti pembelajaran secara daring melalui Zoom karena terkendala kuota dan sinyal yang kurang baik. Sehingga solusinya untuk yang 6 orang itu saya persilahkan untuk mengikuti pembelajaran secara langsung di sekolah atau luring. Jadi ada yang mengikuti luring di sekolah secara langsung dengan saya sebanyak 7 orang. Nah, kemudian hasil kegiatan dari sini juga terlihat ada motivasi belajar siswa yang memang meningkat setelah diterapkannya metode PAIKM ini. Kalau sebelum diterapkan metode PAIKM dan ketika pembelajaran hanya dilakukan melalui WA group, keaktifannya cenderung masih rendah. Jadi siswa cenderung pasif. Tapi ketika dilakukan pembelajaran melalui tatap muka, melalui daring, Zoom, dan secara langsung di sekolah, maka keaktifannya itu lebih baik. Responnya terhadap informasi, terhadap materi yang kurang bisa dipahami juga baik. Termasuk pengumpulan tugas pun mereka melakukannya secara tepat waktu. Jadi motivasi belajar siswa sebelum diberikan metode PAIKM itu masih sedang, tetapi setelah diterapkannya metode PAIKM itu sangat tinggi. Kemudian untuk kegiatan yang keenam adalah memberikan post-test melalui link Google Form lagi. Di sini outputnya penulis dapat mengetahui perubahan yang terjadi pada siswa kelas 7A setelah mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia. Alhamdulillah semua siswa 29 orang mengikuti dengan baik kegiatan post-test ini. Nah, untuk hasilnya ini terlihat sangat signifikan. Dari 29 siswa, jumlah peserta yang tuntas dalam mengikuti evaluasi post-test ini adalah sebanyak 25 orang. Sementara yang tidak tuntasnya ada 4 orang. Nah, jadi bisa dilihat perbandingannya dari nilai pretest dan posttest ada kenaikan yang sangat signifikan. Itu setelah diterapkannya metode PAIKM tadi. Dan untuk realisasi pelaksanaan kegiatan yang terakhir adalah mengumpulkan data hasil pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Tentunya di sini output kegiatannya adalah tersedianya laporan pelaksanaan aktualisasi. Tentunya di sini adalah bentuk dari manajemen ASN, sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap pemimpin dan penyelenggara kegiatan ini. Kemudian ada whole of government juga, karena di sini saya kembali berkoordinasi dengan coach dan mentor untuk penyelesaian laporan dan data-data yang dihasilkan dari aktualisasi ini, termasuk pengembangan siswa setelah diberikannya tindakan melalui penerapan metode PAIKM. Nah, kemudian selanjutnya, dampak terhadap organisasi di sini meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antar bidang di sekolah sehingga meningkatkan mutu dan kinerja baik individu maupun kelompok karena nanti akan berimbas pada peningkatan kepuasan masyarakat karena pelayanan yang terintegrasi. Kemudian di sini saya dampak untuk
individunya juga tentu penulis dapat memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS, karena ternyata ketika di lapangan, apalagi ketika melakukan kegiatan 5, ada beberapa siswa yang sangat antusias untuk ikut pembelajaran melalui Zoom tapi belum pernah sama sekali menggunakannya. Jadi di situ saya mencoba melayani siswa satu persatu sampai saya telepon satu-satu sampai siswanya bisa benar-benar ikut bergabung dalam pembelajaran tersebut. Seperti itu. Kemudian terhadap unit kerja, mudah-mudahan di sini juga dapat mendorong meningkatnya pelayanan yang terintegrasi kepada siswa melalui pengembangan mutu guru melalui penggunaan metode PAIKM ini, sehingga ada kepuasan bagi siswa dan masyarakat untuk kembali daftar di sekolah ini, untuk saudara ataupun kerabat dan sebagainya. Selanjutnya, untuk role model, dalam kegiatan aktualisasi ini, saya menjadikan Bapak Kepala SMP Negeri 1 Atap Cikoneng yang sekaligus sebagai mentor saya sebagai role model. Alasannya karena beliau sangat ramah terhadap semua guru dan karyawan yang ada di sekolah, murah senyum, kemudian beliau sangat bijaksana dan bertanggung jawab, objektif dan adil dalam menghadapi setiap masalah, dan disiplin, terutama disiplin terhadap waktu. Seperti itu. Akhirnya, untuk bagian simpulan, di sini saya bisa menyimpulkan bahwa akar masalah yaitu metode pembelajaran yang kurang variatif atau monoton menyebabkan saya untuk mengangkat isu prioritas pembelajaran bahasa Indonesia secara daring kurang efektif. Sehingga saya mengangkat gagasan kreatif penerapan metode PAIKM dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 7A. Adapun output kegiatan secara keseluruhan adalah siswa merasa antusias dan senang belajar bahasa Indonesia, terutama untuk kelas 7A. Ini bisa dilihat dari bukti perubahannya pada rata-rata nilai post-test yang lebih tinggi daripada nilai pretest, kemudian motivasi belajar siswa yang meningkat setelah diterapkannya metode PAIKM. Nah, tentunya hasil dari semua kegiatan aktualisasi ini akan berdampak pada prestasi siswa. Dengan demikian, siswa bisa mendapatkan nilai harian yang tinggi, rata rapor tinggi, dan ujian nasional yang tinggi, tentunya yang sesuai dengan misi sekolah. Seperti itu. Ya, sekian pemaparan hasil aktualisasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.